Kalian tahu kan cerita tentang sang kuryang yang nendang perahu sampai kebalik terus jadi gunung Tangkuban Perahu? Atau kisah Roro Jonggrang yang minta 1000 candi dalam semalam? Nah, itu dia cerita-cerita dari tanah air kita yang begitu kaya, begitu berwarna, begitu spektakuler. Bayangin aja, sang kuryang yang kekuatannya seperti 100 banteng, nendang perahu sebesar itu dengan sekali tendangan. Atau dalam cerita Roro Jonggrang, ada pangeran yang bisa merintah ribuan jin untuk bangun candi dalam waktu sekejap mata. Luar biasa kan? Atau yang lebih dekat dengan keseharian kita, cerita tentang si pitung yang kebal peluru, bisa lompat dari atap ke atap kayak ninja, dan kekuatannya setara dengan 10 orang sekaligus. Atau kisah Malin Kundang yang durhakanya melebihi durhaka semua anak di dunia. Mungkin. Hingga dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Kalian tahu kan, cerita-cerita ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah warisan budaya kita. Cermin dari imajinasi leluhur kita, dan bukti betapa kayanya hajana cerita rakyat Indonesia. Kalau kalian belum ngerti apa itu cerita rakyat, buruan cek video sebelumnya dah. Tapi, pernah gak kalian bertanya-tanya kenapa cerita-cerita ini begitu bombastis, begitu ekstrim, begitu hiperbola? Mari kita telusuri lebih dalam, kawan-kawan. Udah gak usah intro lagi, nanti jumlah penontonnya kurang. Yuk subscribe dulu channel YouTube ini. Lanjut. Dulu, jauh sebelum Netflix dan Spotify ngerajain dunia hiburan, orang-orang kumpul di bawah langit malam, dengerin cerita dari para tetua kampung. Mereka bukan orang biasa, para tetua ini adalah para penjaga tradisi, para pewaris kearifan lokal, dan para pakar hiperbola. Dan mereka adalah para storyteller sejati, para seniman kata, para penguasa imajinasi. Mereka tahu untuk bikin cerita mereka abadi, untuk ngebuat pesan mereka tertanam dalam jiwa pendengar, mereka harus menggunakan kekuatan hiperbola. Mereka melebih-lebihkan segalanya, ngebuat segalanya jadi lebih dramatis, lebih emosional, lebih legendaris. Kenapa? Karena mereka ingin pesan moral dalam cerita mereka menggema dalam hati pendengar seperti petir yang menyambar. Mereka ingin pendengar ngerasain emosi yang menggelegar seperti ombak tsunami. Mereka ingin cerita mereka mudah diingat, bahkan oleh orang-orang yang ingatannya sependek iklan 5 detik di YouTube. Subscribe. Dan tahu gak kalian, hiperbola ini juga digunakan untuk menjelaskan fenomena alam yang belum dipahami. Dulu ketika orang-orang belum tahu tentang gunung berapi, mereka cerita tentang dewa yang marah dan memuntahkan api dari perut bumi. Ketika mereka belum tahu tentang gempa bumi, mereka cerita tentang raksasa yang ngamuk dan mengguncang tanah. Kalau kau suka hati injak bumi. Jadi, itulah alasannya kawan-kawan. Cerita rakyat penuh dengan hiperbola karena para storyteller ulung ini ingin buat cerita mereka abadi. Kayak lagu-lagu yang gak lekang sama waktu, mereka pengen pesan mereka menggelegar seperti suara speaker di konser musik. Dan mereka ingin imajinasi pendengar terbang tinggi, melintasi batas-batas yang tak terbayangkan, kayak scroll feed TikTok, tanpa akhir. Ingat selalu, hiperbola bukan sekedar gaya bahasa, hiperbola adalah kekuatan untuk bikin cerita jadi legenda. Kayak kisah cinta, siapa ya? Ya, kekuatan untuk membuat pesan menjadi abadi, kayak lagu favorit kita, dan kekuatan untuk membuat imajinasi kita terbang tinggi, menuju tak terbatas, dan melauinya. Dan kayak filter-filter Instagram yang ajaib. Follow Lut7X. Sekian pembahasan tentang kenapa cerita rakyat sering hiperbola yang gak sampai 7 menit ini ya.
Untuk teks yang sumber lengkapnya bisa kalian nantikan di laman blog aku, linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat, isi kolom komentar jika ada hal yang ingin didiskusikan, subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.